Di sebuah perumahan sederhana di pinggir desa, di mana sawah membentang luas dan aroma tanah basah menyapa setiap pagi, Wandi duduk di teras rumahnya. Rumahnya kecil, sederhana, tapi hangat. Di sebelahnya, rumah Ratna berdiri dengan Kate yang mulai memudar, namun selalu terlihat ramah dan hangat. Beberapa rumah lain mengelilingi jalan tanah merah, dengan pohon jati dan mangga yang berbuah lebat. Sejak kecil, Wandi dan Ratna sudah seperti saudara. Mereka bermain sepeda di jalan tanah, memetik mangga, dan bertukar rahasia yang tak seorang pun tahu. Ratna, dengan rambut hitam panjang dan senyum hangatnya, menjadi teman, sahabat, dan diam-diam, sesuatu yang lebih dari itu bagi Wandi. Namun, perubahan datang saat keluarga Ani pindah ke rumah kosong di ujung perumahan. Ani berbeda. Gadis kota ini selalu rapi, berbicara cepat, penuh percaya diri. Kehadirannya membuat Wandi merasakan sesuatu yang baru, penasaran, kagum, dan sedikit gugup. Kehadiran Ani perlahan menggeser keseharian Wandi, meskipun Ratna tetap menjadi bagian penting dari hidupnya. Hari-hari berikutnya berbeda. Wandi tetap bermain dengan Ratna, tetapi pikirannya sering melayang ke Ani. Setiap senyum Ani atau caranya menatap Wandi membuat jantungnya berdegup kencang. Ani juga mulai membuka diri. Ia sering mengajak Wandi jalan sore, belajar bersama, atau bercanda di halaman rumahnya. Wandi merasa hidupnya lebih berwarna, tetapi rasa bersalah terhadap Ratna terus menghantuinya. Ratna mulai menyadari perubahan itu. Ia melihat bagaimana Wandi tersenyum canggung saat bertemu Ani. Di malam hari, Ratna menulis di buku hariannya, menyembunyikan rasa sakit dan cemburu dari Wandi, tetapi menangis sendirian. Ia bingung apakah harus mengungkapkan perasaannya atau menunggu Wandi memilih sendiri. Suatu sore, hujan turun deras. Wandi, Ratna, dan Ani terjebak di pos ronda karena jalan menjadi licin. Mereka duduk berdekatan, berusaha menghindari tetesan air dari genting bocor. Ketegangan terasa di udara. Ani bercerita tentang kota dan sekolahnya. Wandi mendengarkan dengan seksama, sesekali tertawa. Ratna diam, memerhatikan Wandi dan Ani, hatinya campur aduk, cemburu, sakit, tapi juga ingin tahu. "Wandi, kamu suka tinggal di sini, kan?" tanya Ani. "Ya, nyaman." "Tenang," jawab Wandi, matanya tak lepas dari Ratna. Ani mencondongkan tubuh. "Kalau begitu, kamu pasti suka dekat orang-orang yang kamu sayangi, ya?" Malam itu, hujan reda, tapi perasaan mereka tetap basah oleh ketegangan. Wandi merasa terjebak antara Ratna, rumah hatinya, dan Ani, petualangan yang memikat. Beberapa minggu kemudian, ketegangan semakin terasa. Ani semakin sering mengajak Wandi keluar, belajar bersama, atau bercanda di halaman rumahnya. Wandi berada di dua dunia sekaligus. Ratna pun menghadapi konflik batin. Ia ingin mempertahankan Wandi, tetapi ia juga tidak ingin memaksa. Suatu sore, ia duduk di tepi sawah memetik rumput, menangis sendiri. Ia sadar bahwa Wandi juga punya perasaan lain. Suatu malam, di pertemuan warga, Ratna memutuskan bicara. "Wandi, aku nggak bisa terus begini. Aku harus tahu, apakah kamu ingin bersamaku atau tidak?" Suaranya bergetar, tapi matanya menatap Wandi penuh harap. Wandi menatap Ratna, hatinya sakit. "Ratna, aku sayang kamu. Tapi, aku juga punya perasaan pada Ani. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku tidak bisa berbohong." Ani, yang berdiri tak jauh, menerima kenyataan. "Wandi, aku tidak mau merebutmu, tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak merasakan apa-apa," katanya lembut. Hari-hari berikutnya, Wandi banyak merenung. Ia berjalan di sawah, duduk di sungai, dan berbicara dengan orang tuanya. Ia sadar bahwa cinta bukan hanya tentang ketertarikan atau kegembiraan sementara, tetapi tentang kedamaian dan rasa pulang dalam hati. Ani mulai menata hidupnya sendiri. Ia fokus pada sekolah, teman baru, dan hobi yang lama ia tinggalkan. Ia belajar melepaskan dengan lapang dada, meski hatinya masih sakit. Wandi dan Ratna perlahan kembali seperti dulu, tetapi dengan kedewasaan baru. Mereka belajar saling menghargai, saling mengisi kekurangan, dan merawat cinta mereka dengan lebih sadar. Suatu sore, mereka duduk di tepi sawah. Wandi tersenyum tulus. "Ratna, aku sadar, rumahku bukan hanya di sini. Rumahku ada bersamamu." Ratna tersenyum, mata berkaca-kaca.
dan hatiku juga ada bersamamu, Wandi. Namun, hidup di desa tidak selalu damai. Orang tua Wandi khawatir tentang masa depan anaknya. Mereka ingin Wandi fokus pada sekolah dan pekerjaan, bukan urusan cinta. Sementara Ratna juga menghadapi tekanan dari keluarganya. Mereka ingin anaknya memilih yang pasti, bukan yang rumit. Konflik ini membuat Wandi merasa terjebak. Ia ingin mempertahankan cintanya dengan Ratna, tetapi juga ingin menghormati keluarga. Ani, meski sudah mundur, tetap menjadi pengingat bahwa pilihan hati bisa rumit. Wandi duduk sendirian di sawah saat senja. Angin meniup rambutnya, dan ia merasakan satu hal, cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang dipilih, tetapi juga tentang keberanian menghadapi konsekuensi. Di tengah semua ini, Wandi juga menemukan dukungan dari teman-temannya di desa. Mereka selalu memberi saran, membantu Wandi memahami perasaannya sendiri, dan terkadang membuatnya tertawa ketika hidup terasa berat. Ratna pun memiliki teman dekat yang membantunya melewati masa-masa sulit. Teman-temannya menasihatinya untuk bersabar, tetapi juga tidak menutup mata terhadap perasaannya sendiri. Ani, di sisi lain, mulai fokus pada hidup barunya di kota. Ia mengikuti kursus, bertemu teman-teman baru, dan belajar mengelola kesedihan hatinya. Perlahan ia menyadari bahwa melepaskan juga bagian dari mencintai. Musim berganti. Wandi dan Ratna semakin dewasa. Mereka belajar bertanggung jawab, menghadapi konflik keluarga, dan menjaga hubungan mereka. Ani menemukan jalannya sendiri di kota, belajar bahwa melepaskan juga bagian dari cinta. Perumahan pinggir desa tetap damai. Jalan tanah merah tetap ada, sawah tetap hijau, dan burung-burung tetap pulang ke sarangnya. Namun kini ada cerita baru, tentang cinta yang dewasa, tentang pengorbanan, dan tentang menemukan pulang dalam hati. Wandi dan Ratna akhirnya menikah di sebuah upacara sederhana di desa. Ani hadir, tersenyum tulus, membawa kue untuk mereka. Mereka semua belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang menghargai dan memahami. Setelah menikah, Wandi dan Ratna membangun rumah baru di tepi sawah. Mereka tetap hidup sederhana, tetapi bahagia. Wandi bekerja di sawah, sementara Ratna membuka usaha kecil membuat kerajinan tangan. Ani sesekali mengunjungi mereka, membawa cerita baru dari kota. Perumahan pinggir desa menjadi saksi banyak kisah, tawa anak-anak, suara ayam jantan, aroma nasi yang baru dimasak, dan angin sore yang selalu membawa ketenangan. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang memahami, menghargai, dan tetap setia pada diri sendiri. Hidup terus berjalan, matahari tetap terbit dan tenggelam, dan hati manusia terus belajar. Mencintai memang indah, tetapi memahami dan menghargai jauh lebih berharga. Musim kemarau datang, dan jalanan di perumahan menjadi berdebu. Wandi dan Ratna tetap menjalani keseharian mereka, membantu keluarga, bekerja di sawah, dan mengurus rumah. Namun, kehidupan di desa tak selalu tenang. Suatu hari, terjadi perselisihan kecil antara warga tentang batas lahan sawah. Wandi, sebagai pemuda yang dikenal bijak, ikut menengahi. Ani yang sedang berkunjung dari kota ikut memperhatikan, merasa kagum dengan ketenangan Wandi menghadapi konflik. Di kota, orang-orang sering ribut soal hal kecil. Tapi kamu, tenang sekali, kata Ani saat mereka duduk di bawah pohon jati. Wandi tersenyum. Di sini, kita harus belajar hidup berdampingan. Kadang, kesabaran lebih penting daripada benar atau salah. Ratna menatap Wandi dengan bangga. Ia menyadari bahwa Wandi bukan hanya sahabat atau pacar, tapi juga sosok yang pantas dijadikan pasangan hidup. Ani, di sisi lain, mulai memahami mengapa Wandi memilih Ratna. Kehidupan rumah tangga Wandi dan Ratna mulai menghadapi dinamika keluarga. Orang tua Wandi kadang menuntut agar ia fokus pada pekerjaan, sedangkan keluarga Ratna khawatir tentang masa depan mereka berdua. Suatu sore, Wandi pulang dari sawah, mendapati Ratna menangis di dapur. "Apa yang terjadi?" tanya Wandi. "Khawatir, orang tuaku ingin aku melanjutkan sekolah jauh dari desa." "Mereka takut aku tersesat," jawab Ratna. Wandi menggenggam tangan Ratna. "Kita bisa hadapi ini bersama. Kita cari jalan yang terbaik tanpa harus mengorbankan apa yang kita cintai." Dengan dukungan Wandi, Ratna akhirnya bisa berdamai dengan keluarganya. Ani, meski jauh dari desa, tetap memberi semangat lewat pesan singkat dan telepon. Kehadiran Ani bukan lagi ancaman, tapi bagian dari lingkaran kehidupan mereka yang lebih luas. Ani kembali ke kota untuk fokus pada pendidikan dan masa depannya.
Kehidupannya tidak mudah, pekerjaan rumah tangga di kota, ujian sekolah, dan tekanan teman sebaya. Namun, Ani belajar banyak tentang kemandirian dan arti cinta sejati. Suatu sore, Ani menulis di buku hariannya, "Aku belajar bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi soal menghargai dan melepaskan." Wandi memilih Ratna, dan aku belajar menerima itu. Aku pun harus melanjutkan hidupku. Ani mulai mengejar mimpinya, kuliah, kursus, dan pertemanan baru. Ia tetap pulang sesekali ke desa, tapi tidak lagi membawa kerumitan. Kedatangannya kini lebih sebagai teman lama yang peduli, bukan sebagai penggoda hati. Wandi dan Ratna membangun rumah kecil di tepi sawah. Setiap pagi, mereka disambut kicau burung dan aroma tanah basah. Mereka tetap sederhana, tapi bahagia. Mereka menanam sayuran, memelihara ayam, dan sesekali pergi ke pasar desa bersama. Ani sesekali mengunjungi mereka, membawa oleh-oleh dari kota, dan cerita baru. 3 orang ini kini memiliki hubungan yang dewasa, penuh rasa hormat, saling menghargai, dan tanpa konflik hati yang membingungkan. Suatu sore, Wandi dan Ratna duduk di tepi sawah, melihat matahari terbenam. "Lihat, Ratna, langit selalu indah, meski kadang ada awan gelap," kata Wandi. "Begitu juga hidup kita. Kadang susah, kadang bahagia. Tapi bersama, semuanya terasa lebih ringan," jawab Ratna. Ani tersenyum dari kejauhan, merasa damai. Ia tahu, cinta bukan soal memiliki, tapi soal menghargai perjalanan hati orang lain dan diri sendiri. Beberapa tahun kemudian, Wandi dan Ratna memiliki anak pertama. Mereka menamainya Bayu, sebagai simbol angin yang membawa perubahan dan kehidupan baru. Perumahan pinggir desa tetap sama, sawah hijau, jalan tanah merah, dan pohon jati yang tegak. Namun kini ada satu kisah baru, kisah keluarga, cinta yang dewasa, dan persahabatan yang tulus. Wandi menatap Bayu dan tersenyum. "Ini rumah kita, Ratna. Rumah dan hati kita." Ratna menggenggam tangan Wandi, tersenyum lembut. "Dan cinta kita, tetap sederhana, tapi utuh." Ani hadir di perayaan kecil mereka, membawa kue ulang tahun Bayu. Ia menatap Wandi dan Ratna, lalu tersenyum. "Aku bahagia melihat kalian bahagia," kata Ani. Hidup tetap berjalan, matahari terbit dan tenggelam, burung-burung kembali ke sarangnya, dan manusia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah hal-hal yang paling berharga.